Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Dalam pembahasan sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kami akan membahas 3 periode, di mana yang pertama periode sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928, yang kedua periode Sumpah Pemuda tahun 1928 sampai dengan pada masa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Dan yang ketiga, periode proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan pada masa sekarang. Dalam pembahasan sejarah perkembangan bahasa Indonesia ini, ada 3 pemateri yang akan membahasnya, di mana pemateri pertama dimulai dari diri saya sendiri. Saya akan membahas tentang periode sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928. Di mana kita ketahui bersama asal mula sejarah bahasa Indonesia itu, yaitu bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, yaitu Melayu Tinggi, Melaka, atau Riau. Suku-suku di Indonesia memiliki bahasa masing-masing yang khas. Ketika suku-suku tersebut saling berinteraksi sebagai warga negara Indonesia, bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana berkomunikasi. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan oleh warga negara Indonesia. Awal mula sejarah bahasa Indonesia, yakni bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam satu rapat dan berikrar, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dalam ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia, ada faktor-faktor yang memungkinkan diangkatnya bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia atau bahasa nasional, di mana ada beberapa faktor yang dianggap sebagai pendorong diangkatnya bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Di antaranya yang pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca dan bahasa perhubungan dalam perdagangan di seluruh Nusantara ini, terutama di kota-kota pelabuhan. Yang kedua, bahasa Melayu mempunyai sistem yang relatif sederhana, ditinjau dari segi fonologi, morfologi, dan sintaksis. Yang ketiga, psikologis, yaitu suku bangsa Jawa dan Sunda, walaupun penutur kedua bahasa banyak, telah menerima bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, sebagai alat pemersatu bangsa. Dan yang terakhir, faktor kesanggupan bahasa itu sendiri untuk dapat dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas, dan dapat dipakai merumuskan pendapat secara tepat, serta mengutarakan perasaan secara jelas. Bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan bahasa, berbeda dengan bahasa Sunda dan bahasa Jawa yang mengenal undak-usuk bahasa. Dengan demikian, bahasa Melayu lebih mudah dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmatri Lestari. Saya akan melanjutkan presentasi yang baru saja disampaikan oleh Saudari Sulis. 2. Periode Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan RI 1945. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa negara tepat setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bahasa Indonesia semakin berkembang pada tahun 1947 yang ditandai dengan penetapan ejaan Republik atau ejaan Suwandi yang menggantikan ejaan Van Office. Pada tahun 1972, bahasa Indonesia mengalami perbaikan ejaan kata. Perbaikan ini dinamakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD dan diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972. Peresmian ini dikuatkan dengan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Pada perkembangan berikutnya lahirlah ejaan bahasa Indonesia (EBI) yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016. Sebelumnya telah ditetapkan dengan Permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disingkat dengan PUEBI.
Dan PUEBI inilah yang akan mendukung mahasiswa zaman sekarang ketika menyusun suatu karya tulis ilmiah dan untuk mengetahui ejaan dan penulisan dari kata yang masih berlaku sekarang ini. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang wajib digunakan oleh bangsa Indonesia dalam berinteraksi, terutama berinteraksi terhadap sesama bangsa Indonesia yang berbeda suku. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945, pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya, periode proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang. Pada tahun 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sejak itu, selain menjadi bahasa Indonesia seperti yang diproklamasikan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa resmi atau bahasa negara di Republik Indonesia. Dalam perkembangannya menuju bahasa modern, bahasa Indonesia menemui kesulitan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya kata dan istilah yang berhubungan dengan iptek, yaitu ilmu pengetahuan teknologi. Dan yang kedua, masuknya pengaruh bahasa daerah dan bahasa-bahasa asing serta pikiran-pikiran modern menyebabkan timbulnya kekacauan bahasa sebelum lahirnya pedoman umum pembentukan istilah pada tahun 1975. Yang ketiga, kurangnya penelitian bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia oleh para ahli, tidak seperti bahasa daerah seperti Sunda dan Jawa. Dan yang keempat, kurangnya buku-buku iptek yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang terus sehingga pada tahun 1950 setelah kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda dan oleh dunia internasional, bahasa Indonesia memasuki era baru, yaitu bahasa iptek. Para ahli bahasa dan wakil-wakil pers serta sejumlah undangan dari negara tetangga yang serumpun berkumpul dalam suatu Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan pada tahun 1954, tetapi Kongres ini belum menghasilkan tindakan-tindakan yang positif dalam usaha pengembangan pembinaan bahasa Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1978 di Jakarta diadakan Kongres Bahasa Indonesia ketiga dengan maksud melakukan usaha pembinaan dan penyempurnaan serta penyeragaman bahasa Indonesia. Hingga sekarang, para ahli bahasa terus melakukan pembinaan melalui media massa seperti TV, radio, surat kabar, dan majalah-majalah dengan semboyan pergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam proses perkembangan bahasa Indonesia memiliki kedudukan. Yang dimaksud dengan kedudukan bahasa adalah status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial yang dihubungkan dengan bahasa yang bersangkutan. Politik Bahasa Nasional ayat 2 1945. Salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kedudukan ini dimiliki oleh bahasa Indonesia sejak diproklamasikannya dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara atau bahasa resmi sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bab 15, Pasal 36. Yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia atau politik bahasa nasional ayat 2 tahun 1945. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa persatuan berdasarkan perkembangan sejarah, kesepakatan bangsa, dan ketetapan perundang-undangan. Bahasa persatuan adalah bahasa yang dianggap sebagai faktor yang menyatukan masyarakat secara politis dan kultural. Ensiklopedia Nasional Indonesia 1989.
Bahasa Indonesia berfungsi juga sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku yang memiliki bahasa daerah dan budayanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia, dan 4. Sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa resmi. Yang pertama, bahasa resmi adalah bahasa yang digunakan dalam komunikasi resmi, seperti dalam perundang-undangan dan surat menyurat dinas. Bahasa standar adalah ragam bahasa atau dialek yang diterima untuk dipakai dalam situasi resmi dan yang dianggap paling baik. Adapun fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Dan yang ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Dan yang keempat, alat pengembangan kebudayaan dan IPTE. Sekian pembahasan materi sejarah perkembangan bahasa Indonesia dari kelompok 1. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.